وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah makin sedikit, ditambah lagi dengan beban hutang yang selalu menghimpit diri kita. Sebelum kita semakin memikirkan tentang hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh untuk menjalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Namun sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, di sini saya mengajak sahabatku semuanya untuk berkenan mendukung channel yang kecil ini agar menjadi besar manfaatnya dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan sahabat semua di kolom komentar, sehingga bisa kita amini bersama-sama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, berikut adalah 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, yaitu orang yang gemar bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Lalu yang kedua, yaitu orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya padamu di dalam doa saya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah kamu. Ia berkata, 1/4. Beliau menjawab, silahkan saja, jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah
maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tunjukkan salawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau pun menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Lalu yang keempat, yaitu orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lalu yang terakhir, yaitu sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang dilakukan di saat orang-orang sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.